Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wila Aprilian NIM 19531195 PAI 5G. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asri Carolina MPD. Baiklah, kita akan bahas tentang materi yang pertama, yaitu metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Metode pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama atau kooperatif antar siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas pembelajaran kooperatif dapat memainkan banyak peran dalam pembelajaran. Kooperatif dapat membuat siswa memverbalisasi gagasan-gagasan dan dapat mendorong munculnya refleksi yang mengarah pada konsep-konsep secara aktif. Dan konstruktivis dalam pengajaran menerapkan pembelajaran kooperatif secara ekstensif, berdasarkan teori bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum apa aja sih ciri-ciri pembelajaran kooperatif itu? Di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, materi belajar dituntaskan secara berkelompok. Dan yang kedua, kelompok dibentuk berdasarkan siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah. Dan dilihat dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah penghargaan berorientasi pada kelompok. Selanjutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Terdapat 6 langkah menurut Arendt yang utama dalam pembelajaran kooperatif. Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa untuk belajar. Langkah ini diikuti siswa dalam penyajian informasi, sering dalam bentuk teks, bukan verbal. Selanjutnya, siswa dikelompokkan ke dalam kelompok belajar. Langkah pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa. Yang kedua, guru menyajikan informasi kepada siswa baik dengan peragaan atau teks. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Guru menjelaskan siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan perubahan. Yang keempat, membantu kerja kelompok dalam belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Yang kelima adalah mengetes materi. Guru mengetes materi pelajaran atau kelompok menyajikan hasil-hasil pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan. Guru memberikan cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Materi selanjutnya kita membahas tentang metode-metode dalam active learning. Active learning merupakan model pembelajaran yang mengajak mahasiswa untuk belajar secara aktif, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pembelajaran, memecahkan masalah, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka ketahui ke dalam persoalan yang ada di kehidupan nyata. Langkah-langkah atau sintak pembelajaran aktif. Yang pertama, kenali teknik atau model pembelajaran aktif. Beberapa yang mudah untuk diaplikasikan adalah think, pair, share, dan pembelajaran jigsaw. Yang kedua, pertimbangkan untuk memanfaatkan teknologi tertentu seperti video, smartphone, laptop, dan sebagainya untuk memfasilitasi aktivitas belajar. Yang ketiga, mulailah dari awal dengan sederhana. Pilih 1 atau 2 model teknik, selanjutnya modifikasi agar sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Yang keempat, mulailah dengan aktivitas yang menarik agar siswa bisa memperhatikan masalah dan materi yang menurut guru penting. Yang kelima, tetapkan aturan agar sikap siswa terjaga dan partisipasi siswa relevan dengan pembelajaran. Yang keenam, perkenalkan aktivitas dan jabarkan manfaat belajarnya dan buat grup belajar. Ketujuh, materi diutarakan oleh guru kepada masing-masing grup belajar. Yang kedelapan, siswa akan diberi tugas diskusi untuk menyelesaikan masalah dan akan dibatasi waktu tertentu. Yang kesembilan, diskusi pada grup belajar dilakukan dan melakukan kesimpulan. Kesepuluh, setelah itu adakan aktivitas tanya jawab, panggil beberapa siswa atau grup belajar siswa untuk membagikan pemikirannya. Dan yang terakhir adalah lakukan kesimpulan menyeluruh, penilaian, dan evaluasi.
Materi yang ketiga, kita akan membahas tentang metode pembelajaran accelerated learning atau pembelajaran yang dipercepat. Nah, itu adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu rangkaian pendekatan praktis dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran dan kondisi yang disukai oleh peserta didik. Terdapat 4 tahapan yang harus dilalui dalam mengoperasikan model pembelajaran accelerated learning atau pembelajaran yang dipercepat. Yang pertama adalah teknik persiapan. Tahapan persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Ini adalah langkah penting dalam belajar. Tanpa itu, pembelajaran akan lambat dan bahkan bisa berhenti sama sekali. Tujuan tahap persiapan adalah menimbulkan minat para peserta didik, menciptakan peserta didik aktif yang unggah untuk berpikir, belajar, mencipta, dan tumbuh mengajak orang keluar dari keterasingan dan masuk ke dalam komunitas belajar. Dan juga menyingkirkan rintangan belajar seperti tidak merasakan adanya manfaat pribadi, tidak peduli dan benci pada topik pembelajaran, merasa sangat bosan dan sebagainya. Yang kedua, teknik penyampaian. Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta didik dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tujuan tahap ini adalah membantu peserta didik untuk menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Guru dapat melakukan ini dengan pengamatan terhadap fenomena dunia nyata, presentasi interaktif, berlatih memecahkan masalah, pengalaman belajar konseptual dari dunia nyata, dan lain sebagainya. Tahap penelitian atau integrasi merupakan intisari accelerated learning. Tanpa tahap penting ini, tidak ada pembelajaran. Bagaimanapun, apa yang dipikirkan dan dikatakan serta dilakukan peserta didiklah yang menciptakan pembelajaran, dan bukan apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh instruktur. Peranan instruktur adalah mengajak peserta didik berpikir, berkata, dan berbuat menangani materi belajar yang baru dengan cara yang dapat membantu mereka memandukannya ke dalam struktur pengetahuan, makna, dan keterampilan internal yang sudah tertanam dalam diri. Nah, tujuan tahap pelatihan adalah membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Guru dapat melakukan hal ini dengan aktivitas memproses peserta didik, memberi umpan balik secara langsung, simulasi dunia nyata, latihan belajar lewat praktek, dialog secara berpasangan, dan berkelompok. Teknik yang keempat adalah teknik penampilan. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Penting untuk disadari bahwa tahap ini bukan hanya untuk tambahan, melainkan menyatu dengan seluruh proses belajar. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah membantu pelajar menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga pembelajaran tetap melekat dan prestasi terus meningkat. Materi yang keempat adalah metode dalam quantum learning. Quantum learning merupakan kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Berikut metode-metode pembelajaran quantum learning yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah peta konsep. Sebagai teknik belajar efektif, peta konsep di sini lebih menunjukkan pada keuangan ide-ide pikiran sebagai catatan dalam bentuk grafis sebagai salah satu teknik belajar efektif. Peta konsep berupa ide pemikiran yang dituangkan ke dalam bentuk gambaran atau grafik. Yang kedua adalah teknik memori. Teknik memori ini adalah teknik memasukkan informasi ke dalam otak sesuai dengan cara kerja otak atau brain-based technique. Dalam teknik ini perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi otak dalam menyerap dan menyimpan informasi. Namun terkadang teknik memori memiliki hambatan, yaitu orang tua atau guru menganggap konyol jika kita berpikir tidak masuk akal. Namun cara ini sangat efektif karena otak kita menyimpan gambar dan makna. Yang ketiga, teknik plesetan kata. Teknik plesetan kata yaitu menggantikan kata sulit yang ingin kita hafal dengan kata lain yang bunyinya mirip atau lucu.
Yang keempat adalah sistem pasak lokasi, yaitu teknik mengakses dan mengaktifkan memori sematik dan episodik. Saat kita berusaha menghafal, kita mengaktifkan memori sematik. Informasi yang kita dapat kemudian dicantolkan pada lokasi yang berarti mengaktifkan memori episodik. Jumlah lokasi tergantung pada kata yang ingin dihafalkan. Untuk menentukan ketentuan informasi pada memori tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama, seberapa baik kita menentukan alur lokasi harus urut. Yang kedua, seberapa baik visualisasi yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah teknik akrostik, yaitu teknik menghafal dengan mengambil huruf depan dari materi yang ingin diingat dan kemudian digabungkan hingga menjadi singkatan atau kata atau kalimat lucu. Contohnya Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Materi yang terakhir kita akan membahas tentang pengembangan metode-metode konvensional dan modern serta implementasinya dalam pengajaran PAI. Yang pertama, metode-metode konvensional. Metode pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran tradisional yang salah satu di antaranya adalah metode ceramah. Menurut Jamara tahun 2097, metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan tradisional karena sejak dulu metode ini telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan atau guru dengan baik. Implementasi metode-metode konvensional dalam pengajaran PAI. Metode ceramah. Ceramah dari aspek bahasa adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didiknya dalam kelas. Alat interaksi yang terutama dalam hal ini adalah berbicara. Dalam ceramahnya, kemungkinan guru menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam yang diajarkan. Sementara kegiatan belajar peserta didik yang paling utama adalah mendengarkan dengan meneliti dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh guru. Guru pun dalam hal ini bisa saja mengabaikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik, karena metode ceramah bukanlah tanya jawab, walaupun kadang muncul pertanyaan dari peserta didik, namun bukan itu pelaksanaan yang sebenarnya. Yang terakhir, pengembangan metode-metode modern. Pembelajaran modern adalah salah satu hasil dari pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dan cara berpikir belajar manusia. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi, mengakibatkan teori pembelajaran behavioristik dipandang kurang cocok lagi untuk dikembangkan bagi anak didik di sekolah. Oleh karena itu, muncullah sebuah teori pembelajaran konstruktivisme sebagai jawaban atas berbagai persoalan pembelajaran dalam masa kontemporer. Implementasi metode-metode modern dalam pengajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI, metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas tidak digunakan secara mandiri. Metode ceramah biasanya sudah divariasikan dengan tanya jawab, serta dilengkapi dengan pemberian tugas. Walaupun demikian, penggunaan metode ceramah masih lebih dominan dibanding model pembelajaran lainnya. Komunikasi yang terjadi hanya satu arah dari guru kepada peserta didik. Interaksi di antara sesama peserta didik hampir tidak ada. Guru menjadi pusat perhatian peserta didik dan seolah-olah menjadi sumber informasi tunggal. Proses pembelajaran didominasi dengan kegiatan mencatat. Pada akhirnya guru gagal menciptakan suasana dialogis dalam pembelajaran di kelas. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.